Bila engkau ingin menjadi orang hebat, syaratnya bukan hanya dengan punya banyak harta. Ukuran kehebatan, wahai kekasihku, bukan berapa yang engkau miliki, tetapi berapa banyak yang telah engkau berikan kepada orang lain. Matahari tidak hebat, sekalipun energi yang dimilikinya luar biasa, apabila tidak sanggup menerangi bumi tempat tinggal kita ini. Namun demikian, engkau juga jangan jadi lilin, menerangi orang lain tetapi dirimu terbakar. Hal yang paling terburuk dilakukan seseorang adalah ketika berani mengambil keputusan hanya untuk menyenangkan orang lain, sehingga tidak ada yang tersisa untuk dirinya. Berulang-ulang aku menyampaikan kejujuranku, tetapi masih tetap saja engkau meragukan. Namun demikian, di sisi yang lain, aku juga melihat banyak orang munafik yang punya kepintaran dapat meyakinkan orang lain. Daripada aku meyakinkan dirimu dengan kemunafikan, lebih baik kita mulai dulu dengan pertengkaran sampai engkau yakin. Orang yang gagal, orang yang tinggal di rumah kontrakan harus bayar setiap bulan. Sedangkan engkau menempati hatiku, aku yang harus menanggung segala beban kerinduan. Di mana keadilanmu, wahai kekasihku? Awalnya memang salahku sendiri, karena aku sendiri yang meminta engkau supaya tinggal di hatiku. Oleh karena itu, aku terpaksa harus merubah sudut pandangku sendiri ketika ada orang yang mempergunjingkan diriku, padahal aku tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun terhadap mereka. Dalam hal ini, aku mesti berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata banyak orang yang sibuk memikirkan diriku, padahal aku tidak pernah memikirkan mereka. Sejak itu, perkiraanku dalam hidup ini tidak pernah gagal, karena aku sudah tidak lagi berharap mendapat bantuan dari siapapun. Tidak pernah lagi bergantung kepada siapapun, kecuali kepada yang menciptakan alam ini. Demikian pula sebaliknya, wahai kekasihku, engkau baru merasakan nyaman dalam hidupmu ketika engkau sudah berhenti, tidak lagi punya kegemaran mengintai kehidupan orang lain. Selanjutnya engkau akan dapat merasakan ketenangan apabila engkau sudah tidak lagi melakukan intervensi dalam urusan orang lain yang tidak ada kaitan kepentingan dirimu sendiri. Terakhir, engkau akan semakin cerdas apabila engkau telah mampu untuk berdiam diri. Ini sangat penting sekali untuk engkau fahami, wahai kekasihku, bahwa siapapun tidak mungkin akan peduli kepadamu bila tidak ada maunya. Aku sangat mengerti, sementara ini engkau sedang berpelukan dengan kesedihan yang tak terhingga, karena orang yang selalu engkau peluk telah pergi.
memutuskan hubungan tanpa alasan dan tidak pernah menjelaskan mengapa dia meninggalkan dirimu. Bila ada orang yang menikam dadamu, tidak usah engkau tikam lagi, cukup engkau balas dengan senyuman manismu dan katakan, "Terima kasih kawan, aku sekarang sudah punya kekasih baru lebih hebat dari kamu." Dengan kata-katamu seperti itu, pasti dia akan jatuh pingsan. Bila engkau masih ingin melanjutkan perjalanan dalam hidup ini, maka lanjutkan langkahmu dengan tegap. Langkahi rasa takutmu, langkahi kesedihanmu, langkahi kekecewaanmu, dan langkahi kekalahanmu. Lalu terakhir, langkahilah semua orang-orang yang telah mengkhianati dirimu. Jurang pemisah yang paling buruk yang dapat memisahkan antara dua orang bersahabat adalah kesalahpahaman. Untuk itu, wahai kekasihku, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya segala kesalahpahaman antara kita hendaknya kita selesaikan terlebih dahulu sekarang. Wahai kekasihku, sebenarnya di dalam hatiku ini terdapat banyak persoalan yang tidak dapat aku ceritakan kepadamu, tidak dapat kutafsirkan dengan logikaku. Rahasia ini akan tetap tinggal di hatiku sampai aku kembali kepada Tuhanku. Dalam kehidupan ini aku dapat banyak pelajaran, antara lain akan selalu ada sesuatu rahasia yang harus dipenjara di dalam hati seumur hidup. Tidak perlu bersedih hati, wahai kekasihku, hanya karena temanmu telah pergi. Tidak usah marah karena engkau dibohongi. Tidak usah banyak memikirkan orang munafik. Yang penting engkau waspada. Tidak usah membangun kesetiaan dengan siapapun yang bertujuan semata hanya kepentingan pribadi. Sesungguhnya aku tahu senyuman yang engkau taburkan adalah senyuman basa-basi, karena hatimu menyimpan kepiluan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sesungguhnya engkau simpan di hatimu kecuali Tuhanmu. Aku juga sama seperti dirimu. Aku terbiasa untuk selalu tampil riang gembira bersama teman-teman. Tetapi aku memilih sendirian, menimang kesedihan hati. Lalu aku obati sendiri luka-luka di hati ini dengan obat mujarab, yaitu sikap sukarela menerima segala keputusan Tuhanku. Bagiku tidak terlalu penting, wahai kekasihku, untuk mendapatkan teman yang benar-benar idealis. Bagiku tidak terlalu penting, wahai kekasihku, untuk mendapatkan teman yang benar-benar idealis. Bagiku cukup seorang teman yang saling mengerti dan saling memahami untuk mengarungi kehidupan dunia yang semakin dicengkeram egoisme ini. Kedepan sebaiknya engkau berhati-hati, jangan memperlakukan orang lain dengan cara lemah lembut seperti itu. Dunia ini tidak selembut dirimu, wahai kekasihku. Sekarang yang penting engkau banyak belajar bagaimana meningkatkan kesabaran. Siapapun yang mempunyai kesabaran hati yang kokoh akan dapat menghadapi kesulitan apapun dalam hidup ini.
Di sisi yang lain juga, sejak sekarang jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Nanti di penghujungnya engkau akan kecewa, sampai bayang-bayangmu sendiri yang selalu menyertai dirimu suatu ketika akan hilang ketika engkau berada dalam ruangan gelap. Termasuk juga terhadap diriku, aku tidak mau engkau bergantung kepadaku. Tunggu saja dulu, akan aku siapkan rumah sederhana dengan 2 kamar untuk tempat tinggalmu bersama anak-anakmu. Lalu akan kuberi modal untuk bikin warung sembako untuk biaya membesarkan anak-anakmu. Aku tidak berharap mendapat imbalan apapun, kecuali hanya minta izin untuk tetap aku mencintai dirimu. Terima kasih.